Makna kemerdekaan menurut saya yaitu bebas untuk melakukan, menjalani hidup. Makna kemerdekaan bagi saya itu adalah mendapatkan semua hal dengan secara merdeka, baik secara rohani maupun jasmani. Bagi saya makna kemerdekaan itu sendiri adalah cermin keimanan ya. Arti kemerdekaan itu adalah damai. 2025 ini sebenarnya 17 Agustus yang spesial buat kita Jemaat Ahmadiyah, yaitu dalam rangka tasyakur Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ke-100 tahun. Ya man ahatal khalqa bil alai nuthni alaika wa laysa hawlu thanai. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Liputan Khusus. Pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan perjalanan ke kantor pusat Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia di Bogor untuk meliput persiapan dan pelaksanaan semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Insya Allah kita akan menyaksikan bagaimana para anggota Ahmadiyah di kantor pusatnya memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam kegiatan. Jadi jangan sampai ketinggalan bagaimana keseruan dari acara ini. Hari ini kita masih di Bandung, kurang lebih 3 jam perjalanan menuju pusat Ahmadiyah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنجي رقاب الناس من أعبائي. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di Pusdik Mubarak Bogor. Ini adalah pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kita lihat persiapan untuk acara esok hari untuk upacara bendera memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 sedang dimulai. Nampak sedang latihan-latihan, semua sudah bersiap. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan satu liputan yang menarik, persiapan H-1 pada hari H juga, sehingga kita akan melihat bagaimana keseruan dan semarak dari Jemaat Ahmadiyah di pusatnya langsung dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita nikmati semuanya dengan seksama setiap prosesinya demi prosesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما رأيت كمال لطفك لما رأيت كمال لطفك والندى ذهب البلاء فما أحس بلائي. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Imron. Nah, pemirsa, ini namanya Kang Imron. Ini salah satu mahasiswa Jamiah di sini ya. Tingkat berapa sekarang? Tingkat Rabi'ah. Masya Allah, tingkat 4. Bentar lagi akannya dimubalik insya Allah. Nah, kita akan bertanya kepada beliau tentang makna kemerdekaan bagi beliau. Nah, Kang Imron, apa makna kemerdekaan bagi Kang Imron? Makna kemerdekaan menurut saya yaitu bebas untuk melakukan, menjalani hidup. Sebagai contoh yaitu bebas dalam beragama. Yaitu bebas dalam beragama itu kita bebas untuk melakukan beribadah. Tidak ada gangguan dari siapapun, seperti itu. Kalau melihat sekarang bagaimana ya Pak ya? Ada saja ya? Ada saja. Iya, tantangan untuk. Makasih banyak Kang Imran ya. Mudah-mudahan lancar, sukses ini ya kuliahnya ya. Pemirsa, ini namanya Kang Majid kalau dalam versi Sunda ya, orang Bandung. Sekarang tingkat berapa di Jamiah? Tingkat Rabi'ah. Tingkat Rabi'ah. Tingkat Rabi'ah. Beliau pun tingkat 4. Kita juga akan coba tanya kepada beliau tentang makna kemerdekaan bagi Kang Majid sendiri ya. Bagaimana Kang Majid makna kemerdekaan? Makna kemerdekaan bagi saya itu adalah mendapatkan semua hal dengan secara merdeka, baik secara rohani maupun jasmani. Dan
semuanya itu bisa memenuhi hasrat kebutuhan kita secara yang baik, yang positif gitu ya. Yang positif. Yang positif untuk tadi memajukan rohani dan juga jasmani. Tantangan yang dirasakan oleh Kang Majid apa? Tantangannya ya tentu perubahan zaman itu membuat segala hal tuh menjadi ya sulit terkontrol ya dalam hal apapun itu, dan itu perlu pembenahan lebih lanjut ya dari pribadi masing-masing. Terima kasih banyak Kang Majid ya. Kemudian saya mau nanya terkait makna kemerdekaan bagi Wildan apa? Baik Pak, bagi saya makna kemerdekaan itu sendiri adalah cermin keimanan ya. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya mengingat suatu hadis ya, bahwa hubbul waton minal iman ya. Jadi ketika setiap orang muslim pada zaman dahulu ya mencoba untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah, artinya mereka ingin menampilkan, ingin agar keamanan itu tidak hanya bisa dirasakan oleh mereka, tapi juga di kemudian hari hingga kita sebagai anak cucu keturunan mereka bisa merasakan keamanan juga. Luar biasa nggak? Nah mungkin ada ini saran buat pesan buat anak-anak muda di luar sana ya. Baik. Untuk anak-anak muda di luar sana, jangan lupa untuk terus ya memaknai kemerdekaan ini bukan hanya soal perjuangan, tapi juga soal kedamaian yang harus kita tetap jaga ya, sebagai hasil dari jerih payah nenek moyang kita yang dengan serta-merta ya berjuang untuk membela bangsa ini ya, sehingga keamanan, kenyamanan, ketentraman kita bisa rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah. Makasih sekali lagi ya, Maka. Assalamualaikum. Dan tadi kan juga tanya-tanya ya beberapa teman-teman di sini tentang apa sih makna kemerdekaan bagi teman-teman. Silakan dari Kang Zidan bagaimana, Maka? Kalau menurut saya, arti kemerdekaan itu adalah damai. Jadi ketika jiwa kita itu tidak ada namanya kekhawatiran, ketakutan, dan jadi dalam diri kita itu damai gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita itu tidak mengekang kita. Nah jadi sebagaimana rohani kita juga kita terlepas dari belenggu yang namanya belenggu setan gitu. Nah jadi kita lepas dari hal-hal yang mengkhawatirkan dalam diri kita gitu. Kalau yang Zidan rasakan tantangan di saat sekarang apa bagi anak muda terutama ya? Bagi kita anak muda ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu yang sulit gitu. Jadi untuk melaksanakan sholat saja terkadang kita melawan rasa malas tuh sulit gitu. Nah jadi sebagai manusia ya kita harus lawan gitu ya. Rizal, makasih banyak ya. Mudah-mudahan lancar, sukses ya sekolahnya ya. Oke pemirsa, kita cari lagi narasumber yang lain ini sama Kang Zidan tingkat 3 jam ya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kita kedatangan ini sesepuh kita untuk di markas ini. Beliau Bapak Mubalig daerah untuk markas dan sekitarnya. Jadi alhamdulillah Pak Buldan, terima kasih banyak atas waktunya. Ini kami melihat tadi separak sekali Pak ya. Dengan persiapan, dan pemirsa pun tadi sudah mengikuti tahapan demi tahapannya. Untuk persiapan ini rencananya seperti apa sih Pak? Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana gambarannya, Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempersiapkan seluruh rangkaian tasyakur yang ke-80 Republik Indonesia. Ini sudah alhamdulillah jauh-jauh hari kita sudah melibatkan semua stakeholder ya, dari mulai Jamiah Ahmadiyah Indonesia, kemudian Ansarullah, Hudamul Ahmadiyah, dan juga cabang Kemang dan para mubaligin terutama yang bertugas di markas itu banyak terlibat untuk mensukseskan kegiatan 17 Agustus 2025, dan kebetulan karena ini agak berbeda ya, 2025 ini sebenarnya 17 Agustus yang spesial buat kita Jemaat Ahmadiyah, yaitu dalam rangka tasyakur Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ke-100 tahun. Ini mungkin kalau bagi Jemaat Ahmadiyah ini yang terakhir di abad ke-1 ya, yang terakhir, dan ini
tentunya kita ingin berbeda dengan peringatan 17 Agustus yang lalu, dan alhamdulillah kita bisa melihat dari mulai rangkaian-rangkaian sudah berjalan baik ya, itu sangat luar biasa itu, dan itu juga apresiasi kepada seluruh tim yang bekerja pada hari ini. Baik. Pak Buldan, saya melihat juga kehadiran para non Ahmadi gitu ya, banyak sekali. Baik itu tadi di lomba voli, pingpong, dan bulu tangkis dan lain-lain. Nampaknya kehadiran non Ahmadi begitu banyak. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Ya, ini juga sebenarnya hasil kerja keras tim ya. Karena apa? Karena kami ingin sebenarnya kampus Mubarak ini atau pusat Jemaat Ahmadiyah ini dikenal luas, bukan hanya oleh internal atau oleh orang-orang atau anggota Ahmadi yang berada di Indonesia, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Dan alhamdulillah tim dari kemarin memprogramkan yaitu program dalam rangka 17 Agustus ini adalah olahraga ya. Kita pilih ada beberapa jenis olahraga seperti pingpong, kemudian bulu tangkis dan volleyball buat putri. Dan alhamdulillah responnya sangat positif dari masyarakat Gair Ahmadi yang tergabung dalam tim-tim baik dari PTM maupun PB ya, peserta bulu tangkis di sekitar. Dan dalam waktu yang sangat mendadak ya, sebenarnya sangat mendadak sekali, tidak sampai 1 minggu itu tim yang daftar sangat banyak. Karena waktunya cuma 1 hari Pak Gume, jadi kita tidak akomodir seluruh tim. Sebenarnya banyak tim yang daftar tapi kita tidak akomodir semua, karena kalau diakomodir waktunya kan tidak bisa 1 hari. Iya betul. Jadi kita pilih olahraga yang waktunya bisa tuntas 1 hari dan timnya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya yang daftar sangat banyak ya. Begitu. Kemudian kita juga libatkan ormas-ormas di sekitar juga kita undang ya. Ada perwakilan-perwakilan dari mereka di bulu tangkis, begitu demikian. Masya Allah, ini pemirsa patut dicontoh langkah yang dilakukan oleh Pak Buldan bersama tim. Betul-betul kegiatan Jemaat menjadi milik bersama gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, saya ingin tanya terakhir mungkin Pak, makna kemerdekaan terutama yang tahun yang ke-80 ini bagi Pak Buldan bagaimana Pak? Bagi saya begini, merdeka itu adalah terbebas dari kebodohan. Merdeka itu terbebas dari diskriminatif. Merdeka itu terbebas dari kedangkalan berpikir. Sebenarnya kita masih belum bisa dikatakan merdeka kalau masih ada saudara-saudara kita yang terkungkung dengan pelaturan-pelaturan, terkungkung dengan aturan-aturan yang justru membuat tidak merdeka. Ya sebenarnya bagi saya misalkan Jemaat Ahmadiyah, ini misalkan Jemaat Ahmadiyah itu dengan hadirnya SKB, menurut saya itu pemerintah belum bisa membebaskan atau memerdekakan bangsanya atau rakyatnya sebahagian, termasuk Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena ini saya mungkin dalam kesempatan ini memberikan pesan kepada ya pemerintah mungkin yang berkuasa, kalau bisa cabutlah itu SKB. Kenapa? Karena itu membuat kami Jemaat Ahmadiyah tidak merdeka ya. Tidak merdeka dalam sisi kebebasan beragama yang menurut kami sangat baik ya. Ahmadiyah itu menurut kami sangat baik, dan ini menurut kami makna merdeka itu adalah kebebasan yang betul-betul bebas dari hati nurani, bisa melaksanakan semua kegiatan baik keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial. Demikian. Masya Allah, luar biasa pesannya. Mungkin ada pesan khusus terhadap terutama para pemuda ini, terakhir mungkin Pak Buldan, untuk merayakan hari hari kemerdekaan ini seperti apa pesannya untuk pemuda? Oke, ini saya pesan buat para pemuda, khususnya pemuda-pemuda Ahmadi atau Huda, Melajena ya, umumnya kepada semua teman-teman sebangsa dan setanah air yang anak-anak muda ya. Kemerdekaan ini tidak serta-merta didapatkan dengan santai-santai, tetapi dengan keluh kesah, dengan pikiran, darah. Kemerdekaan ini didapat dengan perjuangan yang sangat melelahkan, sehingga ada yang berkorban nyawa, berkorban harta, pikiran, dan segala macam. Tentunya bagi kita yang hadir pada hari ini adalah sebagai pelanjut tongkat estafet mereka. Tentunya Anda semua atau kita semua hari ini bukan hanya mengingat jasa-jasa mereka, tetapi melanjutkan perjuangan mereka.
Tentunya perjuangan mereka apa? Pandailah membangun bangsa, sumbangkanlah apa yang Anda bisa untuk bangsa. Jangan berpikir bahwa apa yang bangsa telah berikan kepada Anda, negara berikan kepada Anda apa, tapi berikanlah yang terbaik kepada negara. Insya Allah luar biasa. Pak Bulan, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Terutama nasihat-nasihat untuk pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan mubarak Pak atas perayaannya yang sangat sukses. Merdeka. نثني عليك وليس حول ثنائي انظر إلي برحمة وعطوفة يا ملجئي يا كاشف الغماء إنا رأينا في الظلام مصيبة فارحم وأنزلنا بدار ضياء تعفو عن الذنب العظيم بتوبة تنجي رقاب الناس من أعبائي أنت المراد وأنت مطلب مهجتي. Alhamdulillah pemirsa, rangkaian acara dan prosesi dari awal sampai tadi proses upacara telah kita ikuti bersama, telah kita saksikan bersama. Alhamdulillah, dengan begitu semaraknya kita bisa lihat di sekeliling kita menandakan bagaimana cinta pada tanah air di kalangan para Ahmadi begitu kentara dengan sangat kental. Mengakhiri liputan kita pada hari ini, kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Maulana Tatib rahimahullah tentang kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu kita akan sambut Pak Tatib. Nah ini pemirsa, alhamdulillah sudah datang Pak Tatib. Assalamualaikum Pak Tatib ya. Assalamualaikum. Ini Bapak narasumber kita yang akan menyampaikan tentang nasihat-nasihat tausiah kebangsaan. Ya Pak Tatib ya. Insyaallah. Kita ikuti pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita pada hari ini sudah merayakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana tepat hari ini adalah hari di mana kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat pengertian kemerdekaan ini, kalau dilihat dari pengertian Islam, Islam membagi dua mengenai pengertian kemerdekaan ini. Ada kemerdekaan yang sifatnya adalah kebebasan secara jasmani, ada kebebasan secara rohani. Ada kebebasan secara bernegara, ada juga kebebasan secara beragama. Kalau kebebasan secara bernegara, ya negara menjamin kemerdekaan kita untuk berpendapat, ya, untuk berpikir, ya, dan lain sebagainya. Itu dijamin oleh negara. Kita harus terlepas dari penindasan, ya. Kita harus terbebas dari penekanan yang mengakibatkan kita terbelenggu, ya. Jadi kalau kita masih belum bebas, kita masih masih dihalangi, kita masih dibatasi dan sebagainya, itu artinya belum bebas, itu belum merdeka. Tetapi kebebasan itu juga jangan kebablasan. Ada rem, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ya. Jadi kebebasan di sini bukan kebebasan tanpa batas, kebebasan yang artinya kebablasan, tidak. Tetap ada aturan-aturan, tetap ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Tetapi selama ini kita menikmati kebebasan itu karena memang itu hak dari semua bangsa, itu hak dari semua rakyat yang ada di suatu negara itu. Ya. Nah, kemudian
kebebasan atau kemerdekaan dalam arti adalah kebebasan beragama. Nah, dalam kebebasan beragama ini kita dibebaskan untuk beribadah, untuk melakukan ibadah, untuk mengikuti suatu agama, ya, untuk mengikuti suatu keyakinan. Jadi bebas daripada paksaan, bebas dari keyakinan. La ikraha fiddin misalnya, ya. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 dengan bismillah. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi setiap orang di suatu negara, ya, sudah diberikan kebebasan untuk memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda. Ini dilindungi oleh undang-undang. Silahkan, gitu ya. Nah, kemudian juga kebebasan dalam dalam beribadah. Karena pada sejatinya kita hidup di suatu negara itu memang ingin ibadah kita, ingin ritual-ritual keagamaan kita itu bebas kita lakukan. Karena pada sejatinya kita hidup itu untuk beribadah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, atas dasar itulah kita memang diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Tuhan kita. Ya. Nah, kemudian kita pun diberikan kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Nah, pemirsa yang berbahagia, kalau sampai saat ini kita masih belum merdeka, ya, dari perasaan, dari pemikiran-pemikiran yang mengganggu kita, ya, kebebasan berpendapat, ataupun kita masih terbelenggu dengan ego kita, dengan nafsu kita, ya, kita masih belum bebas daripada rasa iri hati, dengki, ya, membenci orang. Itu sebetulnya pada hakikatnya kita belum merdeka. Kita belum merdeka itu, ya. Kenapa? Karena kita masih dijajah oleh yang namanya setan yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita terbebas dari belenggu-belenggu setan itu? Jelas dalam Al-Quran, la tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena ketika seseorang itu mengikuti langkah-langkah setan, maka sudah bisa dipastikan dia akan terbelenggu, dia akan terikat, ya. Karena setan selamanya akan mencengkram kita, ya. Setan tidak akan membebaskan kita dari hal-hal apapun yang selalu setan berikan kepada kita, yaitu berupa kewaswasan, ya, rasa iri, rasa sombong, merasa takabur, kita paling mampu, kita paling kaya, kita paling pintar, kita paling bisa dalam segala hal. Yang akhirnya apa? Kita merendahkan orang lain. Orang ini tidak mampu menurut saya. Orang ini tidak layak menurut saya. Ya, orang ini lemah menurut saya dan sebagainya. Itu berarti kita masih berada dalam jajahan setan. Masih ada dalam istilahnya itu tekanan setan. Berarti kita belum merdeka dong. Oleh karena itu, ya, pada hari ini seharusnya kita bisa membebaskan itu. Bebas dari segi dalam pengertian dunia tadi, kita bebas dari penjajahan yang menjajah negara kita. Tapi dari segi rohani pun, dari segi agama, kita harusnya bisa membebaskan diri kita dari penjajahan-penjajahan yang setan lakukan kepada kita. Ya, oleh karena itu, mulailah dari saat ini, ya, kita melepaskan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Hal-hal yang memang seharusnya dihilangkan, dijauhkan dari kita. Kita harus melawan setan, harus melawan pengaruh setan, harus melawan penjajahan setan. Karena yakinlah kita adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan, ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah ciptakan untuk kebaikan umat manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kita disebut umat yang terbaik, ya, manusia yang terbaik. Kenapa? Karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu kita menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan kita melarang daripada keburukan. Nah, kalau manusia masih saja mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat buruk kepada orang lain, ya, tidak berusaha membersihkan hati dan pikirannya,
ya, berarti kita bukan orang yang ataupun bukan manusia yang terbaik yang Allah ciptakan. Ya, untuk kemaslahatan umat manusia, bukan. Berarti mungkin kita bisa jadi adalah seburuk-buruk manusia yang Allah ciptakan, nauzubillah min dzalik. Tidak seperti. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik, ya, lakukan hal yang tadi diperintahkan oleh Al-Quran berupa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semoga pesan perdamaian, pesan kemerdekaan ini bisa kita rasakan dan kita bisa kembali merdeka, ya, bisa menikmati kemerdekaan ini dengan secara sempurna, dengan secara hakiki. Semoga Tuhan selalu merahmati kita, yang meridhoi kita, dan semoga Allah SWT terus membimbing kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi hari ini dan esok hari. Insya Allah Ta'ala itu akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للسائلين فلا ترد دعائي يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي